Kita ke informasi ekonomi, pemirsa. Praktik mafia beras dituding berada di balik lonjakan harga beras yang terjadi dalam sebulan terakhir. Para mafia beras terbukti mendistribusikan beras hasil operasi pasar Bulog secara ilegal ke pasar induk Cipinang. Kementerian Perdagangan menuding praktik mafia beras berimbas melambungkan harga di pasaran lewat sejumlah temuan penyaluran beras secara ilegal di lapangan. Sebelumnya Bulog menghentikan penyaluran beras operasi pasar ke pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur sejak awal Februari tahun ini. Kebijakan baru ini muncul setelah bergulirnya kasus pengoplosan beras di Cakung terkait dugaan beras operasi pasar Bulog tidak disalurkan ke masyarakat, namun dicampur dengan beras non-Bulog dan dijual dengan harga lebih mahal dari harga tebus ke konsumen sebesar Rp7.400 per kilogram. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengaku pernah menemukan kasus beras operasi pasar Bulog oplosan di Cakung, Jakarta Timur pada pertengahan Januari lalu dengan jumlah hingga ribuan ton tanpa dilengkapi dokumen delivery order yang dikeluarkan oleh Bulog. Ini ada beras masuk nih. Beras siapa nih yang masuk? Apa Bulog punya atau bukan? Nah ini kan berarti ada permainan di sini. Disinilah saya bilang mafia beras ini ada yang harus diberantas. Iya kan? Itu harus kita lakukan. Nggak ada pilihan lagi sekarang. Kita makin tahu siapa pemain-pemainnya nanti. Nah itu maksud saya. Kan aneh, kan ada tanya seperti itu. Jadi nih ada tanggal 4, 20, tercatat sini nih. Ada masuk pas 30, 4, 50, 70. Terakhir tanggal 17, 18 berapa? 60 ton. Ini yang kita mesti lawan, kita bersihin. Namun para pedagang beras membantah tudingan soal permainan para mafia. Mereka berdalih kenaikan harga terjadi akibat pasokan yang menurun. Sementara itu Bank Indonesia belum bisa memastikan sumbangan kenaikan harga beras terhadap inflasi. Namun pihaknya terus waspada terkait beberapa harga komoditas yang terus bergejolak. Secara umum semua komoditi kita waspadai. Kita melihat bahwa administered prices terkendali dengan baik. Dan volatile food juga cukup terkendali. Bahwa ada satu komoditi yang perlu diwaspadai, tentu akan diwaspadai. Saat ini rata-rata stok beras di Cipinang pada bulan Februari 2015 sebanyak 28.000 ton. Angka itu turun 20% dibandingkan posisi stok normal sekitar 30.000 ton. Persoalannya jika pasokan beras Jakarta aman, penyaluran beras antar pulau justru menurun drastis hingga menimbulkan kekhawatiran kenaikan harga beras di pasaran. Anggi Natalia, Monte Carlo, Berita 1, Jakarta.